oke juga sih, itu bisa dipakai juga sih buat buat apa? Buat definisi. Tapi sebagaimana semua definisi itu kan selalu ada pengecualian ya. Karena soto itu yang berbasis yang sangat rich yang ini, sementara sop itu yang berbasis kaldu, bumbunya dikit. Lalu datanglah soto Bandung, cepluk gitu. Ini sop apa soto? Saya Irfan Kartawirya Saya Harnas, dan ini adalah Random Jumat. Selamat hari Jumat. Halo, selamat hari Jumat. Selamat. Ya, sampai lagi di hari Jumat. Disyukuri dulu, bersyukur Jumat lagi gitu ya. Besok Sabtu gitu. Ada yang bilang nggak berasa katanya, ada yang nggak berasa Jumat lagi, ada yang Iya. berasa banget nih nggak Jumat-Jumat. Iya. Gue membayangkan Sabtu Minggu itu kayak simbol McDonald gitu ya. Kita santai-santai sejenak sebelum berikutnya abruk-abrugan lagi gitu. Kita melewati Sabtu, Minggu, dan sekarang ada di awal hari Sabtunya ya, hari Jumat. Yang mulai ke kantor, agak sering ke kantor, yang mulai work from office lagi, hati-hati di jalan. Hati-hati jalan. Pakai masker, bawa semprot-semprot. Pakai masker, bawa semprot-semprot, dan jangan lupa protokol kesehatan ya. Bawa gagang sapu lah yang 1,5 meter, jadi kalau kedeketan dirojok aja orangnya. Too close gitu. Yang dirojok itu mangga, Van. Kan katanya suruh jaga jarak kan. Iya. Oke. Sekarang kita mau bahas apa nih, Van? Kita bahas apa ya? Lagi rame apa sih di sosmed kali aja ada. Kan kita mah random aja temanya. Kemarin nasi goreng agak rame lagi. Terus buku lu masih ya nasi goreng ya? Iya, terus ada kemarin tema menarik nih, katanya Unity in Diverse Soto. Itu ngomongin soto. Itu ngomongin soto Indonesia, betul. Macam-macam soto Indonesia. Terus artikel Kompas keluar lagi yang tentang soto kan, yang ada yang basis santen, basis apa, terus ada soto Nusantara ya. Terus dari Komunitas Jalan Sutra juga nyumbangin 2 slide. Yang pertama slide soto Pantura, seluruh Pantura. Terus yang kedua peta diameter mangkok soto dari Betawi sampai ke Jawa Timur gitu ya. Jadi kita mau bahas ngomongin soto. Iya, kita ngomongin Unity in Diverse Soto ya. Tentang soto Nusantara gitu. Nah, beragam tetapi soto juga gitu. Iya. Beragam tetapi soto juga. Nah, soto favorit lu apa, Pan? Tergantung jamnya. Yes. Tergantung jawaban yang tepat. Itu ya teman-teman, kalau ditanya sama Harnas, makanan favorit lu yang bagian ini apa? Jawabannya itu nggak pernah satu, pasti tergantung ini atau tergantung itu gitu hasilnya. Dan kalau soto itu tergantung jamnya. Iya. Kalau pagi soto modelan kayak soto yang mangkoknya kecil deh lah gitu. Kudus, Semarang gitu. Kalau siang Betawi, soto Betawi gitu. Atau kalau telat makannya terus kesorean gitu. Jadi lewat, kalau jam makan siang jam 12 jam 1 itu soto Betawi. Tapi kalau misalnya wah kelewat nih jam makannya, baru sempet makan jam 2 setengah 3, itu soto Lamongan. Sama kita. Terus lanjut. Nah, malam itu kalau diajakin makan malam ya, makan soto, itu soto Madura. Soto Madura. Malam gitu, ya. Itu baru malam. Atau kalau enggak soto Betawi lagi, tapi yang soto apa sop kaki lah yang gitu. Itu kan malam itu yang kambing. Itu. Jadi atau kalau malam, atau pilihannya soto Padang kalau malam. Iya. Nah, jadi kalau ininya apa? Ya tergantung jamnya. Tergantung jamnya ya. Tergantung jamnya. Iya. Sama Van, tapi kalau untuk malam, lu kan soto malam tadi soto apa? Pokoknya yang berbasis daging lah, kalau nggak soto Madura, soto Betawi yang kambing, atau soto Padang. Iya, oke.
Gua malam yang di kepala gua tuh sama berbasis daging, coto Makassar. Ah, Ya, karena gitu. palu basa serigala itu Eh, malam itu sama kuning telur ya kan. kuning telur. Cocok. Hmm. Siangnya sama. Kalau telat makan itu, apa bedanya sop sama soto? Iya, itu pertanyaan pertanyaan teoritis sebenarnya. Banyak ya itu yang udah bahas ya. Gue Iya, sendiri sebenarnya nggak ngerti ya bedanya bedanya soto sama sop. Cuman kan waktu itu ada yang bilang katanya basisnya kalau soto itu apa kemiri katanya. Kalau kalau sop itu bawang-bawangan gitu, bawang pala merah, ya. bawang putih atau pala gitu ya. Pokoknya berbasis bawang-bawangan ditambah Hmm, dengan rempah pala atau yang lain. iya. Kalau soto itu basisnya adalah kemiri gitu. Tapi kan kayaknya mah ada aja gitu soto yang nggak pakai kemiri. Gue nggak tahu juga sih. Nggak tahu gue. Gue kalau ditanya detailnya jadi bedanya soto sama sop itu apa? Ah, susah ya. Kalau gue ngelihatnya sih sop itu kan dari sup ya. Berarti kan sebenarnya soto itu adalah bagian dari sup gitu, dari makanan berkuah gitu yang Iya. bernama sup gitu. Cuman, Soto is a type of soup gitu ya, satu mm, variasi dari sup ya. iya. Jadi dia beda apa kalau di taksonomi itu dia beda antara genus dengan spesies gitu. Iya. Dia beda level gitu. Iya, karena di antara sop itu ada apa itu sup Ya, ya, ya. sup bahasa Inggris Eh, SOUP. Tapi kalau iya. di Indonesia SOP, sop itu Heeh. kan rada beda sama sup ya. Iya, beda sih. Kayak chicken soup itu bukan soto ayam. Bukan. Sop ayam. Sop ayam dia. Chicken soup kan butek. Mm-mm. Ya, kalau apa Sop ayam wortel itu bening ya. iya sop ayam wortel itu bening ya. Tapi dulu Pak Bondan Winarno almarhum pernah bilang nih, Hmm. gimana sih bedanya waktu kita review buku Joglo apa 100 Maknyus Joglo Semar. Karena Hmm. itu kan banyak, terutama Solo itu banyak sopnya. Hmm. Sop ayam seneret itu, Iya, iya. terus ada beberapa sop-sop kemangi, apa segala macam, ada macam-macam sop. Tapi ada soto juga di tempat yang sama. Terus dia bilang gini, sop itu bumbunya sedikit, merica, garam, bawang, pala gitu. Ya, soto itu pasti ada bumbunya banyak, kemiri, Serai. bangle, iya apa, cabai puyang lah, inilah itulah, bisa sampai 10 macam. Itu ada teman kita Natalia yang bikin soto soto ayam, soto Banjar, soto Hmm. ayam Banjarmasin, itu rempahnya lebih dari 10 macam loh Hmm. untuk bikin soto itu, dan rasanya tuh selalu rich gitu kan. Iya, iya. Beda dengan sop yang lebih light. Hmm. Ya, sop itu selalu lebih light karena bumbunya lebih simple. Nah, kalau udah banyak rempah berarti soto Jadi gitu. kalau kalau ini sop itu berbasis kaldu ya. Kalau soto itu Mm-mm. berbasis rempah gitu ya. Berbasis Mm-mm. berbasis spices gitu. Iya. Maksudnya yang membentuk basis rasanya gitu. Mm-mm. Oke juga sih itu bisa dipakai juga sih buat buat apa? Buat definisi. Tapi sebagaimana semua definisi itu kan selalu ada pengecualian ya. Karena Mm-mm. soto itu yang berbasis yang sangat rich yang ini sementara sop itu yang berbasis kaldu bumbunya dikit lalu datanglah soto Bandung cebruk gitu. Ini sop apa soto? Soto Bandung itu Kalau kata gua harusnya mah sop soto Bandung sih. itu harusnya sop. Iya, soto Bandung itu harusnya sop. Iya. Tapi eh, ada satu satu genre, nah ini genus dan Hmm. family itu ya. Ada satu genre sop dengan basis lobak Hmm. yang disebut soto. Nggak Iya. cuma soto Bandung soalnya. Oke. Di Bali juga ada soto sapi. Hmm. Dia sebutnya soto babi, soto sapi gitu ya. Itu adalah sop bening pakai tetelan sapi atau daging babi Hmm. dan lobak Hmm. gitu. Ada Makanya. lobaknya. Persis kayak soto Bandung gitu. Hmm. Itu Hmm. dia sebutnya soto juga. Iya. Makanya. Padahal kalau itu lobak diganti sama wortel, orang langsung bilang itu sop pasti. Itu sop ya. Kalau soto Bandung ya, komplit kedelai, Hmm. daging, terus lobaknya diganti wortel Wortel. sama kentang. Itu Langsung jadi jadi sop. sop itu. Langsung jadi sop. Iya, ya, langsung jadi sop ya. Makanya. Kemarin ada pertanyaan challenging di apa? Di forum Jalan Sutra. Otomatis kalau Hmm. ngomongin soto kan omongannya lebih canggih ya. Hmm. Eh, apa definisinya soto gitu? Hmm.
itu bisa disebut soto nggak sih gitu ya? Iya. Ya menarik juga ya. Kalau core-nya soto ya, artinya kalau mamalia apa kalau misalnya soto itu yang mangkoknya kecil, bumbunya banyak, itu core-nya soto kan. Ya, itu definisinya soto gitu. Ya. Terus melipir lagi soto Betawi. Gue bilang kenapa? Tadi itu kalau soto bumbunya banyak, kalau sop bumbunya sedikit. Terus Hendra alias Sop teman kita bilang, ada loh warung yang jual soto Betawi dan sop kambing. Iya. Kuahnya sama. Iya, Yang betul. satu jadi soto Betawi, yang satu jadi sop namanya El Toro di Kang Macan. Padahal dekat itu di Tomang. Gue belum pernah makan terus terang. Gue pengen cobain tuh. Apakah kuah sotonya kental kayak soto Betawinya dia? Atau karena setahu gue kuah soto yang gagrak Betawi kan lebih light kan? Nggak terlalu, ya oke, dia bumbunya banyak minyak samin, santannya kental gitu kan, tapi nggak banyak rempah gitu setahu gue ya. Nah, apakah si El Toro ini sama persis kuahnya, apa ada Gitu ya? iyalah zat kental yang dia tambahin ke soto Betawinya untuk membedakan soto Betawi sama sop gitu. Itu gue pengen suatu saat kita harus ke sana untuk bikin komparasi karena itu adalah the frontier of soto science. Tapi ya gitu Har, kalau gue bilang sih kalau di definisi itu kan ya selalu ada pengecualian gitu. Selalu ada yang jadi selalu ada yang akan jatuh di border gitu. Ada jatuh di border lalu dia kemudian jadi pengecualian. Dia sebenarnya mah sop tapi gitu. Dia mah sebenarnya teh soto tapi gitu. Jadi pasti akan ada itu yang jatuh di tengah itu ya, ada di kalau diagram Venn mah yang beririsan teh lah gitu di tengah itu pasti ada yang jatuh di situ gitu. Dan kalau di situ pasti definisi kita akan buyar gitu, jadi nggak masuk, dia bukan nggak masuk ke kiri ke kanan, justru dia masuk ke kiri dan ke kanan masuk ke gitu. kiri ke kanan. Salah satu yang jadi pembicaraan juga adalah sotomi itu soto atau bukan. Iya. Itu juga rada-rada bingung tuh, definisi bumbu tadi nggak applicable untuk sotomi ya. Karena sotomi bumbunya sedikit, nggak banyak. Ya, karena ada tukang sotomi di Jalan Raya Serpong itu dia jual sotomi dan sop daging. Bedanya adalah kalau sotomi ada mie-nya, kalau sop daging begitu mie-nya lu keluarin dia jadi sop daging. Everything else sama. Everything else sama ya. Dan ketika kita bilang, oh itu bukan sotomi, harusnya sop mie. Nah, ada yang nyaut lagi, di Medan ada mie sop. Beda lagi bumbunya. Di Medan ada mie sop itu. Mie sop beda lagi bumbunya. Nggak sama seperti bumbu sotomi kan. Dia beda dia gitu. Jadi agak challenging mendefinisikan soto ini. Mungkin nanti harus mungkin yang bisa gue usulkan adalah kalau kita mau bahas tentang definisi ya, artinya kan kita harus ngelihat ke core, ke dalam gitu ya. Menurut gue sih nanti akan ada kalau di evolutionary biology di biologi evolusi itu nanti akan ada the last common ancestor gitu. Jadi akan ada the last common ancestor. Jadi akan ada sebuah masakan yang dari situlah kemudian berkembang cabang filogenetiknya gitu. Dan mereka makin lama makin jauh gitu, sehingga kita bisa membedakan misalnya soto Padang itu dengan sop ayam Pak Min itu kan sudah sangat jauh gitu ya. Tapi kekerabatannya sudah sangat jauh gitu ya. Sementara akan ada makin dekat sehingga dia sebenarnya itu ada di, nanti akan ada ya itu tadi gue bilang satu the last common ancestor gitu. Jadi titik disitulah terjadi titik percabangan filogenetiknya gitu. Ya, tapi untuk mengetahui the last common ancestor, kita mesti historical study, Van. Iya, bisa. Ya, this is one thing yang pernah kita lakukan sedikit-sedikit, yaitu dengan melihat buku resep yang kuno, resep lama. Artinya contoh yang paling mengejutkan adalah sayur asem. Ya, sayur asem ini seolah-olah kayak sayur tradisional banget gitu ya. Terus setiap daerah punya. Tapi kalau lu lihat resep tahun 1915, nggak ada sayur asem. Sayur asem itu punya nama lain.
nama Belanda yang aduh lupa gue namanya. Tapi kita nggak ternyata pas dimasak loh, oh ini kok sayur asem gitu. Tapi namanya bukan sayur asem gitu ya. Nah itu menarik karena ternyata umur dia nggak misalnya nasi begana. Nasi begana itu kuno ternyata. 1915 tuh ada nasi begana itu gitu ya. Jadi ternyata nasi begana punya ancestry yang cukup panjang, sementara sayur asem umurnya pendek gitu. Termasuk yang kita analyze waktu itu adalah kapan kecap muncul di nasi goreng. Ya, jadi ternyata dulu nasi goreng itu nggak pakai kecap gitu. Baru belakangan pakai kecap. Nah itu kan menarik kalau kita lihat buku resep kuno gitu ya, yang 1915, 1925, 1960 sampai sekarang. Terus kita lacak tuh sotonya ada apa aja. Itu kan akan kelihatan ada family tree-nya ya kan. Oh, ini ada ini. Dan kadang-kadang di buku resep itu dari sop ini kita bisa variasikan jadi ini dan ini tambah ini. Nah, itu berarti itu cabang itu. Itu cabang filogenetiknya dari situ. Atau bisa dilihat dari bahan juga, Har. Jadi pendekatannya kayak waktu itu gue pernah bantuin bikin tabel sambel. Bikin tabel sambel itu nanti akan terbentuk kita bisa sorting titik percabangan itu adalah di mana feature-feature dari entitas tersebut itu adalah feature yang paling sederhana. Kalau di resep kan dia dua ya, bahan dan metode. Jadi either bahannya masih sederhana atau bahannya paling sederhana atau metodenya yang paling sederhana gitu. Jadi kayak misalnya the last common ancestor dari sambal adalah sambal goang. Itu cabai rawit, garam, sama bawang putih. Itu udah paling sederhana, nggak kurang dari itu lagi udah gitu. Nah baru kemudian kan ngembang, ada yang terus pakai terasi, cabang lagi pakai tomat, digoreng, tidak digoreng, direbus gitu. Sambal goang itu diulek. Bawang putihnya digongseng dulu nggak? Enggak, langsung. Jadi mentah. Tapi pakai minyak kan? Enggak. Yang core-nya sih enggak. Itu udah pengembangannya lagi, ada yang dikasih minyak, nah itu jadi yang core-nya kan itu. Jadi kalau soto dan sop ini menurut gue mungkin salah satu the last common ancestor-nya adalah ayam rebus. Gue pikir. Jadi cuman ayam direbus udah gitu, dan kemudian dimakan ayam dan sekuahnya gitu. Karena isinya cuman ya paling kan itu cuman apa ya, ayam, air, garam, jahe, bawang merah, bawang putih, udah gitu ya. Nah jadi kita bisa lihat dari bahan atau metode yang paling sederhananya gitu, baru kemudian dia bercabang kemana gitu, ditambah ini, ditambah itu, kehilangan ini, ditambah ini, tapi kehilangan ini gitu. Kalau di evolutionary biology sih ngelihatnya kayak gitu ya. Jadi kalau ada yang mau bikin skripsi tentang ini, hayulah. Ayo. Bahkan gak cuma skripsi ya. Kan kita udah pernah obrolin bahwa Korea itu punya Fried Chicken University. Dia punya Universitas Kimchi. Jurusannya kimchi ini, kimchi ono gitu kan. Om Willy Wongso tuh pernah jadi juri lomba kimchi. Terus dia ketemu Profesor Kimchi gitu. Ayolah adain jurusan soto. Karena menurut gua penting risetnya ini ya, biar kita bisa mempelajari secara saintifik. Kalau nggak salah Kompas pernah melakukan analisa bumbu itu. Yang tadi lu bilang tuh, Van, gini. Itu bisa dianggap sebagai jejak genetik dari setiap hidangan soto. Benar. Iya kan? Jadi follow the spices gitu. Iya, follow the spices ikutin gitu. Polanya gitu. Dan pernah juga teman-teman karena kan ada tema, pemerintah ini kan baru ambil tema sebelumnya, sekarang kan Indonesia Spice the World. Sebelumnya itu kan temanya adalah rempah. Indonesia jalur rempah gitu ya. Dan gue pernah di Semarang, itu orang-orang tanya karena tadinya jargonnya adalah wisata belanja. Ya, wisata fashion dan budaya, fashion dan belanja gitu. Kemudian berubah jadi rempah. Nah, orang-orang bingung, Pak, apa jalur rempah itu kan cengkeh, pala itu rata-rata di Ambon. Kalau kita di Semarang, di mana Pak rempahnya? Saya bilang ya di soto. Di mana ada soto, di situ pasti ada rempah. Karena
nggak bisa bikin soto kalau nggak ada rempahnya gitu kan. Iya, iya. Berarti soto itu akan mengikuti jalur rempah gitu. Hmm. Ya. Dan salah satu kalau di Pekalongan kan ada toko jamu ya, Hmm. bahan jamu gitu ya. Lu bisa beli lempuyang, bisa beli apa itu. Dulu keluarga gue punya toko seperti itu. Warung yang sama itu menjual bumbu masak. Oke. Iya, bisa ada bumbu kebuli, bumbu gulai. Jadi bumbu tauco misalnya, bumbu apa itu dia jual juga bumbu masak. Jadi bisa beli apa namanya kosmetik, bisa beli untuk jamu, bisa beli juga untuk bumbu masak. Tokonya sama, karena ya bahannya sama gitu. Iya, iya, Jadi iya. di mana ada soto, di situ ada jalur rempah. Karena Iya, setiap iya. kali bikin soto perlu pakai rempah kan. Dan itu mungkin Gitu. juga menjelaskan kenapa kalau di Jawa soto itu lebih berkembang di Pantura ya daripada di jalur selatan ya, karena jalur Iya, jalur rempahnya kan di Pantura ya iya, sebenarnya. iya, iya. Tapi di luar wilayah Indonesia ada beberapa, ya balik lagi, ada beberapa anomali sih, di Hmm. mana Makassar tuh bisa punya coto, Hmm. ya. Banjarmasin itu bisa punya soto Banjar Iya. yang kuat gitu geraknya, ya kan. Terus Medan itu juga punya soto Medan ya. Dan memang jalur rempah ke situ ya, Iya, Medan, makanya jalur. Banjarmasin, Makassar. Iya, Ya. makanya jalur Benar juga ya, jalur aku baru itu sadar. gitu. Jadi Itu yang misalnya menghubungkan itu misalnya titik-titik kalau itu kalau adalah jalur rempah ya. kalau kita lihat, gua nggak tahu misalnya apakah ada soto Gorontalo misalnya atau Nah, Balikpapan gitu. Manado itu nggak ada soto, Nah, setahu makanya gua. Manado nggak ada. Padang ada, tapi Padang Manado ada, nggak tapi ada. ya Padang meskipun dia di pelabuhannya di sisi barat Sumatera, tapi kan itu jalur perdagangan rame juga gitu, jalur jalur barat itu Iya, kan jalur jalur perdagangan laut rame. yang rame juga gitu. Tapi somehow Indonesia Timur, setahu gua ya, Hmm. nggak terlalu mengenal budaya soto ya. Iya, karena budaya soto kan munculnya di Pantura, Her. Kalau yang Iya. kata bukunya siapa itu yang bilang itu dari apa jeroan rebus tadinya gitu buat Hmm. snack sore sambil nongkrong-nongkrong gitu. Nah, itu kan memang di Pantura. Jadi pemanfaatan spices untuk membumbui sop, Hmm. sop yang dibumbui dengan ekstra kuat itu ya itu kan di Pantura Jawa ya, Oh. Pantura Jawa. Berarti di titik-titik di mana ada soto, ada juga populasi orang yang berasal dari Pantura mungkin ya. Dulunya Mungkin gitu ya, juga. yang menularkan budaya itu gitu ya. Iya, mungkin juga sih. Berarti nggak cuma dari bahannya, tapi dari orangnya juga ya, Mungkin. yang bisa membuat di situ ada soto gitu. Nah, Mungkin juga kalau sih. menurut lu soto paling ekstrim apa, Van? eh apa ya? Kayaknya bisa biasa aja. Tapi kalau dari spice-nya yang menurut gue spicesnya yang paling paling ini buat gue paling lumayan ekstrim gitu menurut gue sih soto Padang. Hmm, Soto Padang tuh kayaknya ngumpul semua di situ gitu rempah. iya, Ya, kepikir sih itu soto Padang. iya, Ini kalau kita mengeluarkan jalur apa varian-varian soto yang tidak bernama soto ya, jadi kayak coto, tauto, iya, sroto, ya itu iya. soto Padang sih kalau menurut gua. Nggak tahu. Soto Padang ya. Ah. Kalau gua sih ada satu di Banyuwangi, rujak soto. Oh, Nah, itu aneh iya, teman-teman. Itu iya, kayak iya. daun celang kalau menurut saya. Kalau di Cirebon, daun celang itu juga agak aneh rasanya ya. Karena dia kelapa parut disiram kuah kalau daun celang itu ya. Eh, Nah, kalau di rujak soto ini ya rujak rujak pakai soto soto itu ya. siram kuah soto. Tapi Lydia yang pernah nyobain. Hmm, Karena dia hmm. waktu itu, waktu 100 Manyus Pantura, dia ke bagian Banyuwangi. Dia bilang enak juga. Kayak makan es doger yang tidak dicampur. Jadi atasnya soto, makin ke bawah makin banyak rasa rujaknya. Dia Hmm. bilang. Mungkin orang Banyuwangi joknya kamu kalau makan rujak soto dicampur apa Apa bisa? diaduk apa nggak Ada diaduk apa gitu ya. ada. Rujak sotonya diaduk apa nggak diaduk gitu. Tapi Bandung, ngomong-ngomong Bandung juga jadi kangen sama soto Bandung ya. Hmm, Dia itu apa ya? Kan soto Simon ya, hmm. Cibadak, terus soto Po Iya, ya, terus Gang Macan kalau nggak salah ya, ada soto juga ya, soto soto Bandung ya. soto Ojo Lali. Ojo Lali ya betul, Hmm. Ojo Lali, Ojo Nah, Lali. Mungkin teman-teman mendengarkan ya bagaimana kita menyebut kata Ojo Lali itu ya. Karena begitulah nama soto itu dilafalkan di Bandung. Jadi Iya. Ojo Lalinya dibaca dengan nada Sunda gitu. Ojo Lali.
Dan Karena memang namanya ojo lali. dan orang Ya, Bandung tidak ada yang ngeh bahwa itu sebenarnya adalah kata dalam bahasa Jawa. Itu dalam pikiran orang Bandung, ojo lali adalah nama soto aja gitu. iya betul. Karena itu ternyata si ojo lali itu salah satu soto Bandung tertua di Bandung. Iya, makanya. Itu masuk ke 100 Manyus apa ya, jalur mudik kalau nggak salah, Hmm. Pak Bondan yang Hmm. minta ke situ gitu ya. Itu termasuk salah satu soto yang paling tua, namanya ojo lali di Bandung. Jadi soto Bandung itu memang sudah mah aneh, sotonya tidak termasuk ke soto atau sop gitu ya. Terus adanya di Bandung tapi namanya Jawa gitu. Namanya Jawa, iya. Padahal udah tua, namanya Jawa. Kalau gue sendiri karena rumah gue di Pajajaran, jadi sering belinya soto po karena Oh, soto dekat. po. Ya, soto po kan di Kesatrian. Iya, Nah, iya. kalau kalau itu kan ojo lali kan rada jauh ya. Hmm. Gara-gara review itulah gue nyobain ojo lali, which is Hmm. enak juga sih. Ternyata pas gue beli, gue inget bokap gue dulu pernah beli. Oh. Sempet beberapa kali dia rajin beli itu Hmm. gitu ya. Hmm. Baru sadar gue. Tapi itu gagrak soto yang memang rada aneh. Iya. Ada aneh memang. Nah. Ada unity nggak di Diver Soto, Van? Ya ada sih, karena Ya, menurut gue soto itu selalu jadi comfort foodnya orang Indonesia lah. ya, Ya kan ada yang bilang katanya, lu kalau turun lama lama di luar negeri turun dari pesawat, yang lu cari apa nasi Padang, gitu kan pasti gitu. Martabak gitu kan. Eh, Biasanya orang-orang kayak gitu kan jawabannya. Tapi begitu lu ngerasa nggak enak badan, ada ya itu tadi telat makan, terus iya, perut lagi nggak gitu nyaman gitu. Itu yang dicari soto iya, gitu. betul. Si soto, makan soto aja lah gitu. Kalau udah Ya, nggak bingung, "Ah, makan apa ya, nasi goreng bosen ini soto lah gitu." Itu ya, jadi soto itu betul. kayak kayak disitulah dia menyatukan kita gitu, semua se Iya, Indonesia itu di pada saat eh, apa di saat dunia sedang tidak baik-baik saja, itu hmm, selalu ada soto gitu. iya betul. Sampai Indomie pun ada rasa soto. Ada. Udah Yang ada. kata gue mengambil gagrak soto Malang. Karena ada Hmm, koyanya. ada koyanya. Lamongan Malang tuh ya. Iya. Karena ada koyanya. Iya, memang betul ya. Tapi ya, Indonesia itu kan begitu ya, Van ya. Hmm, eh, Tidak bisa didefinisikan gitu, iya. ya kan? Orang Indonesia itu apa sih gitu? Temen gue di luar negeri nanya, kalau ada orang lewat tahu nggak itu orang Indonesia bukan? Gue bilang gue nggak tahu Hmm. karena bentuknya bisa macam-macam. Tapi kalau dia ngomong atau makan, gue tahu itu orang Indonesia. Terus kalau satu oma gue dulu bilang yang lama tinggal di Austria, dia bilang kalau orang ngipasin sate pakai kipas Bambu. bambu yang segi empat pasti orang Indonesia katanya. Nggak ada. Jadi apa ya? Definisinya mah susah gitu ya. Kalau Hmm, dicari teh ada aja outlier-nya teh ada hmm. aja gitu. Tapi cukup tetek ajak gitu. Hmm, Ya, ini teh soto gitu ya. Kalau kita pengen soto tuh spesifik ya ini soto gitu. iya. Dan mungkin Ya itu kan? bisa bisa jadi apa ya? Tes juga untuk untuk tahu kayak tadi kan lu bilang ini orang Indonesia apa bukan gitu, kasih gambar dua mangkok terus bilang ayo mana yang sop mana yang soto, biasanya bisa nyebut gitu. Meskipun nggak tahu definisinya tapi yang ini mah sop yang ini soto gitu. Ya. Oke. Berarti orang Indonesia udah. Berarti orang Indonesia iya. Iya, menarik. Jadi ada unity in diverse soto. Oke, teman-teman sekalian, ada favorit sotonya di mana atau paling Hmm. suka? Oh ya, tadi lupa dibahas sate kuah Hmm. Betawi itu yang Hmm. kesapinya dipanggang terus Iya. dicelup ke soto, Hmm. soto tangkar ya. Iya. Terus aroma smoky-nya jadi masuk ke kuahnya tuh. Itu Hmm. juga luar biasa ya. Hmm. Nah, tapi mangut soto apa bukan ya? Bukan. Bukan ya. Kalau mangut-mangut aja itu udah Bukan banget, meskipun di dia. Bangkok ya. Mangut-mangut aja. eh, Oke, teman-teman sekalian, terima kasih udah dengerin Random Jumat. hmm. Jangan lupa ketik like, subscribe, dan notifikasinya dijalankan Ya. untuk Random Jumat. Jadi kalau ada yang baru bisa Hmm. dengerin. Hmm. Kalau teman-teman punya komentar mengenai soto, soto ini, soto itu, atau ada masukan mengenai Hmm. analisa genetika soto, Iya. silakan tulis di komen. Abis Iya. ini kita tanya Bu Hera gimana Iya, caranya ekstrak caranya DNA soto. mengekstrak DNA soto. Iya. Oke, kita ketemu di random Jumat berikutnya bersih bersama saya Irfan Kartayuria.
Dan saya Hardas. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye.